tidak terlalu dihiraukan. Jadi biasanya kalau lahir anak laki senang dia syukur, lalu kemudian motong kambing, darahnya ditampung Pak, darahnya tampung, dilumurin ke kepalanya bayi. Nanti kalau udah agak kering, rambutnya bayi dibersihkan dengan cara motong rambut. Jadi kenapa dipotong rambutnya? Karena memang kepalanya berlumuran darah. Kenapa berlumuran darah? Simbol keberanian. Di bocah dari kecil tuh diajarinnya udah tuh liatin tuh, lototin orang motong kambing, darahnya tampung, lumurin di kepala, habis itu dia kering, potong rambutnya. Maka ada motong kambing, ada motong rambut, ada melumurkan darah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Hadirin jamaah zuhur Masjid Aya Al-Azam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita menyelesaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan talabul ilm. Kita masih membahas tentang makanan atau yang biasa disebut sebagai fiqhul at'imah wal ashribah, fikih kuliner. Kita sudah membahas apa makanan yang halal, apa makanan yang haram. Secara khusus kita sudah bahas mana binatang yang halal dan mana binatang yang haram. Kita sudah bahas juga tata cara menyembelihnya. Pada 2 Kamis yang lalu kita bahas tentang kurban. Kita bahas. Kamis kemarin libur Pak, masih motong. Sekarang kita akan bahas tentang aqiqah. Ya. Disebut bahwa wal aqiqatu mustahabbatun. Aqiqah itu disunnahkan, disunnah. Mayoritas ulama mengatakan aqiqah itu sunnah. Sunnah itu perintahnya ada tapi tidak tegas, tidak. Nabi bilangnya apa? Kullu mauludin rohinatun. Sebagian riwayat kullu gulamin marhunatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Ini perintah, tapi perintahnya perintah yang tidak tegas. Perintah itu kalau tidak tegas hukumnya sunnah. Dikerjakan, diterima oleh Allah berpahala. Kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa, tidak apa. Tetapi tentu lebih baik mengerjakan daripada tidak mengerjakan. Ada yang bilang akikah wajib, ada. Sebagian pendapat ulama Al-Zahiri, Imam Daud Al-Zahiri, beliau itu bilang bahwa akikah itu wajib. Tentu kalaupun disebut wajib, tetap koridornya wajib bagi yang mampu.
mirip seperti kurban. Mayoritas ulama bilang sunnah, tetapi pendapat Imam Abu Hanifah bilang kurban itu wajib. Kalau mayoritas ulama kurban ya sunnah, akikah ya sunnah. Makanya mohon maaf Pak, sunnah sama sunnah agak tabrakan Pak, agak ngadu. Lu kemarin-kemarin banyak orang nanya, Ustaz, saya kira-kira akikah dulu apa kurban dulu? Kalau nanya sekarang nih, saya jawab akikah dulu. Karena kalau nunggu kurban mesti tahun depan, gitu ya. Jadi kalau nanyanya sekarang akikah, ya akikah dulu terusnya. Kalau minggu kemarin, Kemis kemarin nanyanya, Ustaz kurban dulu, ya kurban dulu ya. Tapi sebetulnya sasarannya kurban dan sasarannya akikah itu beda. Kalau kurban itu tanggung jawabnya personal, tapi kalau akikah itu tanggung jawab kepala keluarga. Kurban tanggung jawab pribadi, individu, meskipun sunnahnya sunnah kifayah, tapi tanggung jawabnya individu. Tapi kalau akikah itu tanggung jawabnya ayah, tanggung jawabnya kepala keluarga, bagian daripada apa? Bagian daripada rasa syukur, alhamdulillah bisa punya anak. Sebab berapa banyak Pak orang udah nikah, ya, hubungan rutin tapi belum dikasih anak, berapa banyak. Maka alhamdulillah kita bisa punya anak sehat, selamat lahir, alhamdulillah. Anak sehat, orang tua emaknya sehat, kita bersyukur. Akikah, akikahnya ngapain? Motong kambing. Mohon maaf Pak, standar syukur minimal itu bagi yang mampu ya, bagi yang mampu. Standar syukur minimal itu kambing Pak. Maka nanti kita lihat dalam walimah yang lain, walimatul urs. Walimah syukur karena alhamdulillah bisa punya jodoh. Alhamdulillah. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Aulim walau bisyatin, buatlah walimah meskipun cuma kambing, cuma, kata Nabi itu cuma kambing. Walau ini yang rada repot sekarang, orang pesta telur aja separuh. Nabi nyuruhnya kambing, ini telur separuh, ini bagaimana ceritanya ini ya. Tapi tadi tetap kaitannya adalah bagi yang mampu, bagi yang mampu. Akikah itu artinya apa? Akikah itu bisa punya makna melepas, bisa punya makna memotong. Akikah. Kalau memotong berarti memotong hewan karena bersyukur kelahirannya anak. Kalau melepas berarti melepas anak dari ikatan gadaiannya. Akikah. Sejak kapan ada akikah itu ulama beda pendapat, tetapi banyak sekali riwayat yang menyebut bahwa bab potong memotong itu biasanya ujungnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Motong hewan kurban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Motong ujung kemaluan khitan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cerita orang yang paling bersyukur karena lahir anak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baru punya anak Nabi Ismail alaihissalam di usia 86 tahun. 80. Khitannya usia 80. Alhamdulillah. Khitan di usia 80, punya anak di usia 86 tahun. Ada di sini yang umur 86 ada. Kira-kira masih sanggup bikin anak 86 tahun. Maka banyak yang kemudian tradisi ini dianggap sebagai warisan daripada apa yang dulu pernah dipraktekkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina Abdulus salati wassalam. Cuma dalam proses perjalanannya akikah mengalami penyimpangan-penyimpangan terutama di masa jahiliyah. Kenapa sih Pak? Akikah itu makanya ada motong rambutnya segala, bukan cuma motong kambingnya, tapi ada motong rambutnya. Sebab tradisinya dulu begitu Pak. Lahir anak, terutama laki-laki ya. Terutama laki-laki. Kalau tradisi jahiliyahnya itu, Nabi itu memodifikasi. Kalau tradisi jahiliyahnya itu anak yang disyukuri itu anak laki Pak. Anak perempuan ya kagak pati dieroin lah kalau bahasa orang kampungnya itu.
tidak terlalu dihiraukan. Jadi biasanya kalau lahir anak laki senang dia syukur, lalu kemudian motong kambing, darahnya ditampung Pak, darahnya tampung, dilumurin ke kepalanya bayi. Nanti kalau udah agak kering, rambutnya bayi dibersihkan dengan cara motong rambut. Jadi kenapa dipotong rambutnya? Karena memang kepalanya berlumuran darah. Kenapa berlumuran darah? Simbol keberanian. Jadi bocah dari kecil tuh diajarinnya udah, tuh liatin tuh, pelototin orang motong kambing, darahnya tampung, lumurin di kepala, habis itu dia kering, potong rambutnya. Maka ada motong kambing, ada motong rambut, ada melumurkan darah. Oleh Nabi tradisinya dimodifikasi, motong kambingnya tetap ada bagian daripada bersyukur, motong rambutnya tetap ada, tetapi motong rambut itu bukan karena rambut dilumurin darah, bukan. Ada riwayat bahwa rambutnya kemudian dilumurkan ya sedikit daripada Nabi suka yang wangi-wangi minyak misik. Orang kampung kita zaman dulu Pak, baru-baru tahu minyak misik Pak. Udah pakai apa? Udah tong kelapa aja, tong kelapa. Kelapa dikasih bunga, dikasih apa? Itu jangan dianggap ada hadisnya. Itu hadisnya tidak ada. Tapi itu bagian daripada apa? Daripada modifikasi ulama Nusantara. Yang penting itu adalah simbolisasi doa, harapan-harapan yang baik. Nabi kasih minyak wangi itu supaya kemudian anak ini wangi, akhlaknya baik. Nah, ini kampung kita dikasih bunga-bunga, dikasih apa? Air dalam batok kelapa itu kan. Nah, itu simbol saja, simbol daripada harapan yang baik. Nanti begitu habis dipotongin rambutnya, maka kemudian rambutnya ditimbang, lalu kemudian apa namanya? Disedekahkan harga emas senilai bobot rambut itu. Soalnya bocah ada yang emaknya zaman hamil demen makan toge kali mah. Begitu lahir rambutnya udah gembel banget ada. Oh, itu ketika apa namanya dicukurin rambutnya itu ya gembel ya, bobotnya berat tuh ya, bawa tuh ditimbang. Berapa nih? Seperempat. Seperempat gram. Emas sekarang 1 gram berapa? 2.800.000 misalnya. Oh berarti sedekahnya seperempat 700.000. 700. Kapan akikah dilakukan? Sunnahnya bisa dimulai sejak hari ke-7. Hari ke-7 itu ada 4 sunnah. Nyunatin, ngakekain, motong rambut, udah punya nama. 4 ini kok cakep, hari ke-7 udah ada. Hari ke-7. Hari ke-7 tuh ngitungnya bagaimana? Lahirnya apa? Hari Kamis, misalnya Kamis ya. Lahir hari Kamis. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 4. Berarti Kamis ini dihitung hari pertama. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Mulai malam Rabu itu sudah masuk hari ke-7. Sunnahnya tadi tuh akikah, motong rambut, motong ujung kemaluan, khitan, dan sudah ada namanya. Kalau belum ada nama, dinamakan maksimal hari ke-7. Nah, kalau di kampung kita kadang-kadang baru-baru 4-4-nya nama belum ada, kadang-kadang nama belum ada. Ini siapa namanya ini? Emang juga Ustaz masih dicari, ya Allah. Emang lu kagak punya HP apa? Lu punya HP. Itu banyak banget pilihan nama-nama baik di internet, banyak banget. Udah minta nama sama AI udah, nggak usah sama kiai, itu udah. Carikan nama untuk anak laki-laki yang bla 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 bla, udah tuh. Masya Allah, dapat namanya banyak banget pilihannya. Saya mau ngikut anjuran agamanya saja. Ya udah, khairul asma ma'ubid wa mahumid. Yang depannya Abdu atau depannya Ahmad Muhammad, bebas. Abdu doang, mohon maaf bisa 100 Pak pilihannya. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Kudus, Abdul Salam. Asmaul Husna aja semuanya itu. Atau boleh pakai Ahmad, pakai Muhammad di depan, boleh. Alhamdulillah. Ahmad apa? Ahmad apa? Ahmad apa? Lalu saya Pak, engkong saya itu
mulai orang tua saya itu punya tradisi namanya anak laki-laki itu pakai Ahmad. Makanya saya ada abang bertiga Ahmad semua. Sampai saya punya anak Ahmad, saya punya ponakan Ahmad, saya punya sepupu Ahmad. Agak bosan nama Ahmad itu. Ahmad. Jadi bebas, depannya mau Ahmad, depannya mau Muhammad, bebas silakan. Pasaran, udah pasaran. Nama Nabi tuh 25 Nabi tuh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, silakan, gak ada masalah. Saat udah banyak banget nama Nabi, nama sahabat, Abu Bakar, Umar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Saat udah banyak nama ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, sebutin tuh. Kan Masya Allah Pak. Kalau nama orang dulu kagak ada yang susah Pak, ngabsennya gampang. Ini mulai anak-anak, mulai mohon maaf kelahiran 2010 ke sini nih, Masya Allah. Saya kalau giliran ngabsen Pak, suka puyeng kadang-kadang, bagaimana bacanya nih, nonton sessionnya, ejaannya bagaimana ini, ejaannya tuh. Masya Allah ya, ya nggak apa-apa, harapan baik, nggak ada masalah. Nama itu nama ya, jadi sudah ada namanya, lalu kemudian sudah dikhitan. Kalau di Arab tuh ada tradisi mengkhitan anak di usia dini. Makanya khitan itu termasuk layanan pasca lahiran. Lahirnya hari apa? Hari Kamis. Misalnya kemudian nih dia kontrol kapan? 5 hari, 6 hari lagi. Ketika kontrol ditawarin. Kalau mau langsung sunat, sebagian rumah sakit ada yang gratisin. Jadi itu kontrol pasca lahiran ditawarin bayinya sunat. Enakan sunat kecil Pak. Nangis tinggal tetein. Diem, beres sudah. Ya. Lu kadang-kadang kan Masya Allah Pak. Sunat itu kalau udah ada gedean dikit, udah sama-sama takut, sama-sama takut. Ada orang tuanya berani, anaknya yang takut. Tong sunat ya, jangan Pak, tahun depan dah kelas apa namanya kelas 2. Tahun depan lagi Pak, kelas 3, kagak rapi-rapi tuh. Orang tua berani, anak takut. Kadang ada yang kebalikan, anak berani banget minta sunat, babanya yang takut Pak. Mbak sunat ya, aduh tong kagak punya duit tuh. Anaknya berani, babanya yang takut tuh kadang-kadang tuh. Maka sunat itu sunat paling kecil paling cakep, cuma memang kagak sohor aja Pak, kagak sohor. Kalau sunat udah ada gedean kan anaknya dipoto tuh. Kadang-kadang orang tuanya ikut dipoto, saya kadang-kadang kaget undangan walimah khitan, tapi kok yang dipoto babanya mau sunat lagi mau bagaimana gitu kan ya. Ya nggak ada masalah, bebas. Tapi usahakan kalau akikah itu sunnahnya hari 7 sampai hari 40 atau nanti diusahakan sebelum usia 7 tahun. Jadi anak kalau dia mulai sholat usahakan sudah akikah maksimal sekali sebelum balik maksimal. Kalau sudah lewat balik bebas. Orang tua mau ngakikahin cakep udah kagak ya udah balik sih. Seandainya anak pengen mengakikahi dirinya sendiri boleh, nggak ada masalah. Anak pengen mengakikahi dirinya sendiri boleh. Bapak kalau ngerasa pengen balikin akikah, ada apa-apa, ada masalah. Nabi pernah motong kambing ditanya, Nabi motong kambing buat apa ini? Akikah. Bahkan Nabi waktu kecil udah pernah akikah. Nabi akikah itu tanda Nabi bersyukur atas hari kelahiran. Maka bapak nih yang udah tua-tua pengen akikah lagi boleh, Kamis depan aja bawain sate ke sini. Akikah lagi boleh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah akikah lagi. Ada beberapa hal dalam akikah yang sifatnya anjuran dari Nabi. Kata Nabi, masak yang manis, masak. Semur misalnya kalau di kita ya, atau misalnya apa, ya satenya jangan disambelin dulu, sambelnya pisahin. Pedes makan selera Pak, pedes makan selera. Sambelnya pisahin, jadi orang nanti kalau dia pengen bumbunya itu tinggal nambahin sambelnya. Kenapa? Itu yang tadi saya sebut sebagai ad-du'a ubirrumus. Kadang-kadang Nabi itu ketika punya harapan dikasih perlambang, dikasih anak akikah masakan yang manis biar nih anak akhlaknya gede manis. Coba inget-inget dah, yang anaknya pada nakal-nakal dulu akikahnya dimasak apa? Coba gitu. Emang juga masak gulai pedes banget Ustaz. Dimasak garang asem,
ya nggak apa-apa selera. Tapi kalau emang bisa masak manis termasuk kadang-kadang ada orang nanya, Ustaz, kan kalau laki-laki sunnahnya 2, saya punya anggaran cuma 1, Ustaz, cuma 1. Namanya juga sunnah pun kalau mampu sunnah. Cuma begini, misalnya mohon maaf, duitnya Bapak simpen dulu, beberapa saat nanti kekumpul kambing 2 apa kagak? Ya kagak, Ustaz. Ini kalau duit dipegang ya habis. Makanya kalau kira-kira duitnya dipegang habis, ya udah akekah 1 kambing nggak apa-apa. Sudah akekah meskipun belum sempurna 2, tapi sudah mendapat kesunahan. Tapi kalau kira-kira saat ini dikumpulin juga insya Allah bisa saya simpan, ya insya Allah mungkin tahun depan Allah kasih rezeki. Nah kalau memang bisa sempurna 2, itu lebih baik. Tapi kalau kira ya kagak ada anggitan, saat ini saya pegang ya udah habis saja. Kalau udah habis saja ya langsung pakai kemudian buat akikah ya. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا غني يا حميد يا مبدل يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur